yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah senantiasa menjadi bagian kita. Kita siapkan hati kita kembali masuk dalam renungan kita. Kita memuji Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus selalu baik. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jerai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini
saya memberikan tema kepada kita, perbuatanmu mengikutimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rut ini adalah salah satu perempuan yang tercatat di dalam Alkitab yang adalah bukan dari keturunan Israel, tapi keturunan Moab yang dahulu tidak mengenal Allah, tetapi dia punya kasih yang besar. Setelah ia bersama-sama dengan keluarga Naomi, kita boleh lihat bagaimana kasihnya kepada Naomi yang adalah mertuanya. Kasihnya ditunjukkannya bukan hanya semasa suaminya masih ada, tetapi setelah suaminya sudah meninggal, dia terus menunjukkan kasih yang tulus kepada Naomi, sama seperti selama suaminya masih hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rut begitu mengasihi Naomi. Rut, sekalipun dia tidak punya suami yang adalah anaknya Naomi, tetapi kasihnya itu tidak berhenti kepada Naomi. Perbuatan-perbuatan baik terus ditunjukkannya kepada Naomi. Sekalipun secara manusia Naomi tidak dapat membalaskannya. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perbuatan yang baik akan mengikuti orang-orang yang melakukannya. Perbuatan yang baik satu persatu dibalaskan oleh Tuhan kepada orang yang melakukannya. Naomi tidak dapat membalaskan kasih yang besar yang ditunjukkan oleh Rut kepadanya. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun Naomi tidak dapat menunjukkannya, Tuhan mau nyatakan bahwa perbuatan itu tidaklah sia-sia. Saya mau ingatkan kepada kita, ketika kita melakukan kasih yang tulus, perbuatan yang tulus kepada orang lain, mungkin orang itu tidak dapat membalaskannya kepada kita. Kita jangan kecewa dan marah. Mungkin dia punya banyak keterbatasan untuk membalaskan kita. Tetapi ingat, perbuatan baik itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai orang lain membalaskan perbuatan itu seperti yang boleh dialami oleh Rut. Saat ini kita boleh melihat dan merenungkannya. Perhatikan ayat ketika berkata seperti ini, pergilah ia lalu sampai ke di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Siapa ini Elimelech? Elimelech adalah suami dari Naomi, mertua lelaki Rut. Kebetulan dia berada di ladang Boas yang adalah sanak saudara dari ayah mertuanya. Kebetulan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau bukan Tuhan yang menuntun dia ke ladang Boas, saya percaya dia tidak sampai ke sana. Tetapi karena Tuhan yang menuntunnya melalui Boas, perbuatan-perbuatan yang selama ini ditunjukkan oleh Rut kepada mertua bahkan keluarganya, saatnya dibalaskan oleh Tuhan. Di saat dia tidak memiliki apa-apa, di saat dia sangat membutuhkan uluran tangan, Tuhan menyatakan kebaikannya, membalas perbuatannya. Perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepada aku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Perhatikan ayat ini. Telah dikabarkan kepadaku apa yang kau lakukan kepada mertuamu, dan bagaimana kau meninggalkan ayah dan ibumu dan mengikuti ibu mertuamu ke tanah yang tidak pernah engkau tahu sebelumnya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau boleh kita perhatikan ayat 1, itu dikatakan di sana bahwa Rut mengambil keputusan tekad yang kuat, berkata kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Ini membuktikan kasih yang besar, perbuatan yang luar biasa. Dia tahu Naomi-nya tidak dapat membalaskan begitu besar kasihnya kepada Naomi, tetapi bukan itu yang dilihat oleh Rut. Dia hanya melakukan yang baik, dia hanya melakukan kasihnya. Selebihnya dia hanya melewati dan menikmatinya. Dia tidak tahu dan tidak pernah sangka ada orang Israel, ketika sampai ke tanah Israel, ada orang Israel yang baik kepadanya. Dia nggak pernah sangka. Tetapi sekalipun dia nggak pernah sangka, Tuhan sudah siapkan orang yang membantunya. Karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita jangan jemu-jemu tulus melakukan kebaikan. Karena ada saatnya perbuatan itu akan dibalaskan oleh Tuhan kepada kita. Ada saatnya Tuhan pakai orang lain untuk membantu kita. Dan karena itu perlulah kita melakukan kebaikan dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, tidak hitung-hitungan, tidak berkata kalau dia bisa balas, saya bisa lakukan yang baik. Tapi kalau dia jahat sama saya balik jahat juga. Tidak Bapak Ibu, kita terlalu duniawi kalau seperti itu. Dan firman Tuhan katakan, sekalipun orang itu tidak dapat membalaskan kebaikan kita, jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena ada waktunya Tuhan akan memperhatikannya dan membalaskan kepada kita. Karena itu, seperti tema hari ini saya katakan, perbuatanmu mengikutimu. Mari kita selidiki perbuatan kita setiap hari. Mari kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kasih yang tulus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya perbuatan itu kita dapatkan kembali. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Pada dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa perbuatan yang baik yang kami lakukan itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan membalaskannya kepada kami tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan ajar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan sesuatu apapun itu dengan penuh ketulusan dan kasih seperti Rut yang boleh kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik, Yesus baik.